Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Isra Mi'raj merupakan satu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai bukti kenabian dan kerasulan beliau. Isra Mi'raj sendiri dimengerti sebagai perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Seperti apa kisahnya sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Inilah kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari bumi hingga langit ketujuh, versi dari Calm Channel. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting bagi umat Islam. Isra Mi'raj merupakan perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabiannya. Kisah Isra Mi'raj terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra. Secara bahasa, Isra berasal dari kata saro yang berarti perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi sebagai berikut. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan secara bahasa, Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk naik. Jika digabungkan, Isra Mi'raj berarti tangga khusus untuk digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi ke atas dari langit pertama hingga langit ketujuh. Semua ini sahabat beriman tercantum dalam firman Allah berupa surat An-Najm ayat 1-18. Isra Mi'raj dilakukan Nabi Muhammad pada waktu satu malam saja dengan mengendarai buraq, makhluk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dengan kecepatan luar biasa. Buraq adalah hewan putih yang panjang, berukuran lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Sidratul Muntaha adalah tempat paling tinggi di langit yang menjadi batas antara pengetahuan dan amal para makhluk, dan tidak satupun makhluk yang mengetahui apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di belakangnya. Di dekatnya terletak surga Al-Ma'wa yang menjadi tempat tinggal orang-orang mukmin yang bertakwa. Namun sebelum video ini berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sahabat beriman, sejarah peristiwa Isra Mi'raj terjadi ketika Rasulullah SAW sedang berduka karena kematian istri tercintanya, Khadijah, pada bulan Ramadan, tahun ke-10 kenabian beliau. Tidak lama setelah itu, Abu Thalib paman Rasulullah juga wafat. Walaupun tidak ikut masuk Islam, tetapi Abu Thalib adalah orang yang selalu membela Rasulullah, terutama ketika orang-orang kafir Quraisy hendak menyakiti atau mencelakakan beliau. Sejak ditinggal kedua orang yang tercintanya itu, posisi Rasulullah semakin terjepit karena kaum kafir semakin berani mengintimidasi, sehingga kegiatan dakwah di Mekah pun semakin sulit dilakukan. Karena itu, Rasulullah pergi ke Thaif untuk berdakwah. Namun penduduk Thaif justru mengusirnya dan melempari batu hingga menyebabkan kaki beliau berdarah. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan cara Allah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad
yang sedang berduka tersebut. Seusai sholat Isya di Masjidil Haram, kemudian beliau beristirahat dan didatangi oleh malaikat Jibril. Dada Nabi Muhammad dibelah, hatinya dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam dan dikembalikan dengan dipenuhi iman serta hikmah, atau terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sahsa'ah. Kemudian didatangkan Buraq untuk memulai Isra membawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat 2 rakaat dan mengimami ruh para nabi. Usai sholat, datang malaikat Jibril membawa 2 jenis minuman, yaitu khamr dan susu yang dipilih Rasulullah. Perjalanan Mi'raj pun dimulai dengan mengendarai Buraq bersama Jibril sampai ke langit pertama. Perjalanan dalam sejarah peristiwa Isra Mi'raj tersebut membawa Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi lainnya. Dimulai dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, dan Nabi Harun di langit kelima. Nabi Musa di langit keenam dan disambut oleh Nabi Ibrahim di langit ketujuh yang menemaninya hingga ke Sidratul Muntaha. Sahabat beriman, ketika berada di sana, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk melakukan sholat 50 waktu dalam waktu sehari semalam. Nabi Musa yang mendengar hal tersebut kemudian menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan dan kembali ke Sidratul Muntaha. Allah mengabulkan permintaan keringanan dari Nabi Muhammad menjadi 45 kali sholat dalam sehari. Nabi Musa yang merasa bahwa umat Nabi Muhammad masih tidak akan sanggup kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi. Terhitung beberapa kali Nabi Muhammad harus kembali ke Sidratul Muntaha dan langit keenam untuk meminta keringanan, hingga akhirnya Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat sebanyak 5 kali sehari. Allah bersabda bahwa sesungguhnya kewajiban sholat itu ada 5 kali dalam sehari semalam. Setiap kali sholat mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat adalah sama dengan 50 kali sholat. Juga untuk siapapun yang berniat melakukan satu kebaikan namun tidak dilaksanakan, maka akan dihitung sebagai satu kebaikan. Sebaliknya, jika seseorang berniat melakukan satu kejelekan tetapi dia tidak melakukannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Jika yang melakukannya, barulah akan dicatat sebagai satu kejelekan. Perintah tersebut sebenarnya masih dirasa berat oleh Nabi Musa dan beliau kembali menyuruh meminta keringanan. Namun Nabi Muhammad merasa malu untuk meminta keringanan kembali dan memutuskan menerima perintah Allah berupa sholat 5 kali sehari semalam. Hikmah Isra Mi'raj. Bagi umat Islam, sejarah peristiwa Isra Mi'raj memiliki arti yang sangat besar sekali dan sangat berharga, karena pada saat inilah turun perintah untuk wajib sholat 5 waktu. Juga tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan hingga ke Sidratul Muntaha seperti Nabi Muhammad. Hikmah yang bisa didapat dari sejarah peristiwa Isra Mi'raj adalah sebagai berikut: menguatkan tingginya tempat Allah Ta'ala sebenar-benarnya, sesuai dengan keagungan Allah yang berada di atas langit ketujuh di atas arsy-Nya. Sejarah peristiwa Isra Mi'raj adalah tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi yang sedang mengalami tahun duka cita. Pilihan Rasulullah untuk meminum susu menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan suci. Salat yang dilakukan di Baitul Maqdis memperjelas kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin para nabi. Sahabat beriman, Masjidil Aqsa yang saat itu dikuasai oleh Romawi mendapatkan perhatian lebih dari para sahabat dan bisa dibebaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Abu Bakar adalah contoh keimanan yang sempurna karena ia langsung mempercayai kabar Isra Mi'raj Rasulullah. Rasulullah pun diperlihatkan bagaimana siksa yang menanti orang-orang yang berbuat dosa sehingga bisa menyampaikan apa yang dilihatnya kepada para pengikutnya. Peristiwa Isra Mi'raj juga menjadi cara untuk memurnikan barisan dakwah Rasulullah yang akan memasuki tahap hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah.
Sebab orang-orang yang kurang beriman akan langsung ingkar ketika mendengar tentang Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj sebagai perjalanan spiritual Nabi Muhammad tidak akan terpikir oleh logika atau nalar manusia, tetapi wajib untuk diambil hikmahnya bagi para umat Islam. Hingga saat ini, perayaan sejarah peristiwa Isra Mi'raj kerap dirayakan, padahal sebagian kalangan menganggapnya sebagai kegiatan yang dapat disebut bid'ah. Alasannya adalah karena malam terjadinya Isra Mi'raj tidak diketahui secara pasti waktunya. Hingga kini masih ada perselisihan antara para ulama dalam menentukan waktu tepatnya Isra Mi'raj. Maka karena waktu tepatnya tidak diketahui, tentunya akan sedikit kurang masuk akal ya untuk merayakannya. Selain itu, sahabat beriman, perayaan Isra Mi'raj tidak memiliki landasan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Maka dengan beberapa alasan tersebut sudah cukup menjadi acuan bagi kita untuk tidak perlu merayakan hari Isra Mi'raj. Namun kita dapat memperingatinya sebagai suatu perjalanan spiritual Nabi Muhammad yang memiliki banyak hikmah dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tadi kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dari bumi hingga ke langit ketujuh. Bagaimana sahabat beriman? Kisah yang luar biasa bukan? Mari bangun kaum channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.